Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, mari kita akan memulai hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan sediakan bagi kami, kesempatan yang Tuhan juga berikan bagi kami. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu yang akan menuntun kami, yang akan menopang kami di hari ini. Kami memohon hikmat yang daripada-Mu, ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Pepatah ini mengajarkan bahwa kecepatan bukanlah segalanya. Dalam hidup dan iman, perjalanan panjang membutuhkan sebuah kebersamaan. Memang ada kalanya kita ingin cepat sampai kepada tujuan, sehingga rasanya lebih enak berjalan sendiri. Kadang kita merasa lebih efisien jika bekerja sendiri, tanpa harus menunggu atau berkompromi dengan orang lain. Namun untuk mencapai sebuah tujuan besar dan bertahan dalam perjalanan panjang, kita membutuhkan dukungan dan kebersamaan serta mau untuk bersinergi. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 18-19 menunjukkan bagaimana sekelompok orang membawa sahabat mereka yang sedang menderita lumpuh kepada Yesus. Mereka tidak hanya berjalan bersama, mereka tidak hanya bekerja sama, tetapi mereka berjuang bersama. Seorang yang sedang sangat menderita, mengalami kelumpuhan, dan bisa jadi kelumpuhan itu sudah cukup lama. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa seorang yang lumpuh di masa itu dikaitkan dengan dosa. Dan kemungkinan ia juga mengalami pengasingan secara spiritual dan juga sosial. Tentunya ia ingin sembuh, namun ia tidak bisa bertemu dengan Yesus sendiri karena kelumpuhannya. Ya, orang lumpuh biasanya tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan dan tentunya sangat tergantung kepada belas kasihan orang lain. Di dalam kisah di atas, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Di tengah ketidakmampuan seorang yang mengalami kelumpuhan, untung ada 4 orang yang memiliki kepedulian dan juga kasih. Dan tentunya tidak hanya itu, pastilah mereka juga orang-orang yang beriman. Kita dapat
memperoleh penjelasan tentang identitas mereka. Mereka 4 orang, tetapi kita tidak tahu apakah mereka ini saudara dari si lumpuh, teman, atau tetangga. Kita tidak tahu. Namun yang jelas mereka adalah orang-orang yang berbuat kasih. Mereka adalah orang-orang yang mau berjuang bersama demi kesembuhan si lumpuh. Para pendengar, dapat dibayangkan saat mereka menggotong si lumpuh. Mereka bersama-sama mengangkat orang itu, bahkan dengan tempat tidurnya atau tilamnya. Tentunya bukan sebuah pekerjaan yang ringan. Dan pada saat itu mereka juga harus menemui jalan buntu, karena orang banyak memenuhi rumah tempat Yesus singgah, sehingga mereka tidak bisa langsung bertemu dengan Yesus. Mereka bersama akhirnya mencari solusi dengan membongkar atap rumah dan dengan perlahan-lahan menurunkan tilam tersebut. Itu bukanlah sebuah tindakan biasa. Nampaknya memang sangat repot dan beresiko untuk dikritik orang lain, dan mungkin mereka juga dianggap mengganggu orang lain. Tetapi mereka tetap melakukannya, meskipun tindakan-tindakan itu sangat merepotkan dan sangat beresiko. Para pendengar, kita melihat akhirnya apa yang menjadi keinginan dan kerinduan mereka bersama tercapai. Tujuan besar itu terwujud. Si lumpuh memperoleh mujizat kesembuhan dari Yesus. Dan dapat dibayangkan betapa mereka akan bersorak bersama kegirangan karena kesembuhan itu. Tujuan bersama yang sangat besar itu tercapai. Si lumpuh berjumpa dengan Yesus dan memperoleh kesembuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala di sekitar kita juga banyak menjumpai orang-orang yang mengalami kelumpuhan. Mungkin kelumpuhan ini mewakili orang-orang yang sedang menderita sakit secara jasmani, tetapi juga mewakili orang-orang yang mengalami kelumpuhan rohani. Ada orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kejatuhan. Ada orang-orang yang sedang mengalami kelemahan iman. Orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Mungkin mereka merasa terasingkan, mereka mungkin juga merasa tersingkirkan. Dan siapakah yang mau mempedulikan mereka? Para pendengar, kita dapat berjalan dengan cepat dan melaju untuk menempuh perjalanan iman kita atau mencapai tujuan hidup kita. Namun, kisah di atas mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepedulian kepada sesama yang menderita. Mereka yang membutuhkan kepala yang menengok, membutuhkan tangan yang terulur, serta kaki yang melangkah untuk membantu. Dalam sebuah kepedulian memang membutuhkan pengorbanan, entah itu waktu, tenaga, ataupun harta. Bisa jadi juga dukungan itu akan membuat kita berkurang dalam hal keuangan, berkurang di dalam waktu, berkurang di dalam tenaga yang kita berikan. Tetapi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa kita bisa dan mampu memberikan dukungan kepada orang lain yang sedang mengalami kelumpuhan dan kelemahan. Kita bisa mendukungnya di dalam doa. Kita bisa menguatkan dengan kehadiran kita melalui perkataan kita yang membangkitkan kembali semangatnya. Demikian pula di dalam pelayanan dan pertumbuhan rohani.
kita pun dipanggil untuk berkorban demi membawa orang lain kepada Kristus. Menjadi sesama yang mengusung orang untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mari kita akan terus belajar dan berupaya menjadi pribadi, keluarga, kelompok kecil maupun gereja yang dipakai Tuhan untuk memiliki kepedulian membangun iman sesama. Kita akan berdoa. Tuhan, jadikan kami sebagai pribadi atau komunitas yang saling menopang di dalam iman. Ajarkan kami untuk tidak berjalan sendiri, namun kami juga memiliki kerelaan untuk berjalan bersama-sama di dalam kehidupan dan pengiringan kami kepadamu. Tolong dan topang saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka juga sedang mengalami kelumpuhan iman ataupun sedang mengalami kelemahan fisik, supaya mereka pun boleh kuat, mereka boleh memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian berkat, kasih dan anugerah dari Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.